Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Pembina Pondok Pesantren Fajar Dunia, Ibu Lita, Bapak Pimpinan Kiai Haji Suparman, jazakumullah khairan, para pengajar, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah berpanas-panasan di ruangan ini. Insya Allah semuanya tercatat sebagai amal soleh kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang berdiri di hadapan ibu sekarang adalah seorang santri. Saya nyantri dari kelas 5 SD, dilanjut 6 SD, disusul SMP, SMA. Hidup saya dengan dunia pesantren dari kecil. Sejak kelas 5, 6 SD itu Bu, saya diasuh oleh kakek dan nenek. Orang tua saya merantau. Saya pisah dari orang tua sejak kecil. Masa dan kenangan dengan orang tua sedikit sekali. Masuk pondok di Kobong, karena saya dari Sukabumi Bu, daerah pedalaman Jampang Tengah namanya. Kalau dari kota ke sana itu jauh lagi, sekitar 1,5 jam, bisa 2 jam. Jadi saya ini orang pedalaman. Hidup di pesantren, dulu di Kobong. Sama nenek saya itu dikasih rinso, dikasih beras buat masak sendiri sama kakak-kakak kelas. Santri jadi pesantren tradisional atau yang kita kenal dengan pesantren salaf. Ngapain itu? Anak kelas 6 SD ngapain itu? Ya ikut-ikutan aja. Sedikit-sedikit saya paham yang diajarkan. Ibu bapak tahu pernah dengar kitab Jurumiyah? Kitab ilmu nahu itu Bu. Sama kiai saya disuruh ngapal Jurumiyah. Alhamdulillah saya hafal. Kelas 6 SD. Cuman hafal doang, ngertinya dikit-dikit. Saya ikutin itu. Skema perjalanan harus jauh dari orang tua, mondok. Sekarang saya dengar dari Bapak Kiai, di sini juga ada anak SD yang mondok ternyata. Saya perlu mengalami Pak. Baru selesai lulus SD, saya diajak sama ibu saya ke Tangerang. Hanya berselang 2 atau mungkin 3 bulan pisah lagi. Saya nyantri di pondok pesantren di Tangerang, meninggalkan kakek nenek saya yang ngurusi saya sejak kecil, pisah dengan orang tua kurang lebih 6-7 tahun. Selesai mondok Pak, itu bukannya pulang ke rumah, ya pulang mah pulang. Hidup dengan orang tua beberapa bulan. Cuma saya waktu itu suka baca buku. Jadi sejak mondok kelas 2-3 SMA saya suka baca buku beginian nih. Anak sekarang Bu nggak pada suka beginian, sukanya begini, ya nggak? Sukanya nonton, termasuk ibu ya? Ya ngaku aja Bu. Memang zaman kita udah beda sekarang. Orang zaman sekarang lebih suka menyimak ketimbang membaca, lebih suka menonton ketimbang meneliti, betul nggak? Makanya fitnah zaman sekarang Pak itu cepat beredar. Karena kadang-kadang orang sedikit wawasan, kemudian tidak kritis, sedikit-sedikit kita itu pagi-pagi udah dihadapkan dengan berita yang bermacam-macam itu, gosip itu tiap hari. Terus gampang dibenerin sama orang zaman sekarang itu, padahal belum tentu benar Bu. Zaman fitnah seperti sekarang, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Setiap buka handphone, nemu berita jelek ataupun baik, belajarlah untuk ragu, karena itu bukan wahyu. Itu informasi yang kemungkinan bohongnya lebih besar. Apalagi kalau gibah isinya. Ada berita tiap hari berputar itu.
Selesai berita buruk yang satu ini, datang berita yang lain, besok, minggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, pasti datang lagi. Itu fitnah zaman sekarang Pak, Bu. Anak-anak kita jadi korbannya. Mending kalau korbannya itu termakan berita bohong doang. Kadang-kadang meninggalkan agama Pak, pelan-pelan. Betul? Ada anak-anak muda zaman sekarang mulai risau dengan agamanya, meninggalkan. Gara-gara apa itu? Gara-gara TikTok, gara-gara Instagram. Bukan gara-gara buku. Nggak baca buku pemikiran yang aneh-aneh, enggak. Mereka nggak baca, mereka nonton. Hati-hati ya Pak, anak kalau dikasih HP dikasih batasan. Itu fitnah mereka di zaman sekarang. Itu terangkum dalam satu alat yang namanya gadget itu. Coba aja Bapak renungkan itu. Bersyukurlah, alhamdulillah anak Bapak Ibu semuanya hidup di pesantren, jauh dari yang begituan, kecuali 2 minggu 3 minggu ketika liburan doang. Makanya kata Pak Kiai, kalau 3 minggu 2 minggu, kalau masih sholat wajib, sholat sunnahnya males-malesan, atau pengen main HP sedikit demi sedikit, maklumi aja. 7 bulan dia dididik di sini, insya Allah Pak, anak itu kalau sudah diberikan benih yang bagus sejak awal, walaupun nanti dia terlunta-lunta, terlantar, terhampar ke sini, terhampar ke sana, tergoda dengan ini, tergoda dengan itu, karena udah ada benih di dalam jiwa, tiap hari diajari zikir, tiap hari diajari ilmu agama, tiap hari dikasih keteladanan oleh gurunya, yakin Pak insya Allah suatu saat nanti kalaupun dia terdampar dalam kehidupan yang gelap, dia akan kembali kepada cahaya keimanan. Jangan khawatir Pak, itu investasi anak kita sekarang itu, investasi kita di akhirat. Karena saya kira Bapak Ibu rata-rata punya harapan, nah kalau Bapak sudah tidak ada, Ibu sudah tiada, terkubur di bawah tanah, kamu mendoakan Bapak dan Ibu ya, betul kan Bu? Itu fulus sudah nggak berguna lagi. Yang berguna itu hanya itu tadi, keimanan yang tertanam dalam hati anak. Itu mahal Pak. Itu mahal, karena kita kalau udah nggak ada, itu doang tuh yang bisa ngasih ke kita itu. Hadiah yang sampai itu, anak tahu bakti sama orang tua, membacakan doa, baca yasin, berinfak, bersedekah, pahalanya dihadiahkan kepada ayah dan ibu saya. Hanya orang pesantren Pak yang punya sadar begituan. Artinya orang punya pendidikan agama. Ya, tidak berarti harus di pesantren, tapi anak yang diberikan pendidikan agama yang punya kesadaran itu. Tahu namanya birrul walidain. Tahu bahwa uququl walidain, membangkang orang tua itu minal kabair, itu dosa besar. Bapak, Ibu, saya mau cerita sedikit supaya Bapak dan Ibu kalau merasakan aduh berat ya pisah dari anak itu, aduh rasanya susah ya, pengennya anak tiap hari di rumah, ada rasa keperihan batin. Bapak jangan khawatir Pak, itu kerasanya bukan sekarang. Adik-adik yang nyantri, saya mau bilang sama adik-adik semuanya, kalau sekarang nyantri itu rasanya nggak enak, nggak bisa main HP, nggak bisa nongkrong, nggak bisa kesana, nggak bisa kesini, dikit-dikit sholat jemaah, dikit-dikit aturan. Kerasanya buahnya bukan sekarang. Pegang omongan saya, itu terasanya nanti kalau sudah lulus. Saya Pak, jauh dari orang tua sejak kecil, dewasa dimasukin pondok, pisah lagi dengan orang tua, pergi ke Mesir 9 tahun kurang lebih, jauh lagi dari orang, gak pernah pulang Pak. 2012 sampai 2019 saya gak pernah pulang, walau 1 kali, karena tiketnya mahal, harus pakai fulus pulang ya. Terpaksa saya, bukannya gak mau, pengen, tapi kan harus pakai fulus, tiketnya lumayan mahal. Ya sudah kata saya, tiap hari ya begitu aja kerjaannya, kuliah, baca buku, mengaji dan lain-lain. Tahun ke-7 saya pulang, bayangan saya tuh bukan mau menikah. Ya sudah, ibu saya suka sakit-sakitan, pikir saya, pengenlah saya dekat dengan orang tua, pengen berbakti sama orang tua, karena sejak kecil saya pisah terus. Akhirnya Pak, 4 bulan kemudian saya berjodoh dengan anak kiai, diangkat sebagai mantu. Lihat Bu, adik-adik yang laki-laki itu, kalau fokus belajar sejak awal, waktu nyantri beneran nyantri, waktu kuliah fokus kuliah, gak usah mikirin jodoh, gak usah mikirin pekerjaan. Kalau adik-adik punya kemampuan, ibu bapak,
Sekolah itu tujuannya membuat anak punya kemampuan, bukan ijazah doang. Punya ijazah banyak, kemampuannya nihil, apa yang terjadi Bu? Nganggur nggak? Bagus. Tersampaikan pesan saya ya. Jadi adik-adik yang mondok, pesan saya, ketika nyantri, selesai nyantri kemudian kuliah, jangan punya anggapan kalau aku punya ijazah aku akan berhasil. Belum tentu. Banyak sekarang Bu, orang pintar di Indonesia ini banyak, bener gak? Oh, banyak sekali. Tapi nyari orang berakhlak itu kadang-kadang susah. Orang berakhlak sekaligus punya skill. Itu yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Jadi kuliah nyantri itu tujuannya di samping kita mempertebal keimanan, membangun lingkungan yang baik supaya punya karakter yang positif. Tujuan lainnya adalah supaya kita punya keahlian, punya kemampuan. Gak bakal nganggur Bu. Anak ibu kalau punya keahlian gak bakal nganggur. Kalau ibu tengok saudara-saudara kita yang barangkali kurang beruntung, susah nyari kerjaan, tanya Bu, waktu sekolahnya serius gak? Serius Ustaz, dia serius nyari prestasi, nyari ijazah, bukan nyari kemampuan. Kalau sejak awal ketika nyantri kuliah serius membangun keahlian, nyari ilmu beneran, gak tergoda sana kemari, insya Allah. Karena kata orang Arab, qimatul mar'i fima yuhsinu. Nilai seseorang itu terletak pada apa yang menjadi kemampuannya. Kalau kemampuannya banyak, dia bernilai terhormat di mata manusia sekaligus di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak punya kemampuan, punya ijazah doang, ya begitu. Ayo adik-adik rubah mindsetnya. Sekolah itu bukan buat nyari ijazah. Banyak orang menganggur dan sengsara, ijazahnya sampai S2 sampai S3. Itu fakta. Apalagi di zaman sekarang S2 S3 bisa dibeli Pak. Bisa ngejoki kuliah itu sekarang itu di Indonesia ya. Sekolah itu tujuannya mencari ilmu, memperbaiki diri sendiri, mendekatkan diri kita kepada yang Maha Pencipta, dan menambah skill, kemampuan sebagai bekal hidup. Kalau sudah punya kemampuan, punya keahlian, mustahil nganggur, mustahil. Adik-adik pegang ini baik-baik, supaya nanti ketika kuliah jangan punya bayangan kuliah itu ikut-ikutan teman doang, jangan. Kuliah itu supaya saya selesai kuliah saya bisa apa? Saya bisa A, bisa B, bisa C. Wow, sudah selesai. Gak usah nyari pekerjaan, Anda akan dicari oleh banyak orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pisah jauh dari orang tua sejak kecil, tapi alhamdulillah saya ibarat benih yang ditanam sama ibu saya. Ditanamnya sejak bertahun-tahun, alhamdulillah. Kalaulah ini disebut sebagai buah dan nikmat, mungkin saya harus menceritakan ini supaya bapak-bapak tidak merasa cemas, tidak merasa khawatir kalau masukin anak ke pesantren nanti masa depannya seperti apa. Pak, nih santri, saya santri hidup di pesantren, makan tempe tahu, makan sederhana, tidur di atas tikar, kadang-kadang nggak pakai alas, kadang-kadang berbantalkan buntelan-buntelan baju di kamar. Jauh dari kata mewah pesantren kami. Subhanallah Pak, ketika saya pergi ke negeri orang, ternyata yang diajarkan sama Pak Kiai, kesederhanaan, keprihatinan, kedisiplinan yang saya dapat di pondok, itulah modal saya bisa bertahan di negeri orang. 1 juta sebulan Bu. Saya ini, uang jajan saya di Mesir, di negeri orang 1 juta sebulan. Bapak coba ke Jakarta, tanya sama mahasiswa yang di Jakarta, biaya hidup 1 juta sebulan cukup nggak Pak? Kenapa bisa bertahan? Saya santri, saya biasa makan sederhana, makan telur, makan tempe tahu, itu masuk semuanya. Pesantren itu bukan hanya memberikan ilmu agama, tapi melatih mental, cara berpikir, keimanan, akhlak. Ibu punya anak pinter jadi sarjana, mulutnya nggak bisa dijaga sama orang tua, mau nggak Bu? Punya anak kemampuannya pas-pasan, tapi masya Allah ibadahnya luar biasa, berharap nggak Bu gitu Bu? Saya hakul yakin, rata-rata orang tua di antara kita
Kalau punya anak berharap minimal anak kita jadi orang baik, bukan jadi orang pintar doang. Orang pintar mah gampang. Pak, sekarang zaman internet Pak, mau bisa apa aja, orang gak usah sekolah sebenarnya sekarang itu. Bener gak pengumuman saya Pak? Mau bisa bahasa Inggris, gak usah kursus ke Pare jauh-jauh, lihat aja YouTube sekarang, bener kan? Mau bisa bahasa Arab Bu, bahasa Arab, bahasa Inggris, IT, fotografi, apalagi ngaji Quran aja bisa online sekarang, ya kan? Yang seharusnya ketemu sama guru udah bisa online. Kalau soal pengetahuan Pak, anak zaman sekarang gak kekurangan sumber, ya kan? Jadi anak pinter sekarang itu gak susah, tinggal maunya doang. Bapak Ibu tahu sekarang apa gunanya pesantren? Di saat pengetahuan sudah bisa digapai dengan mudah, tahu gunanya tempat beginian buat apa? Yang tidak bisa diajarkan oleh internet, oleh AI, oleh Google, tahu Bu apa? Yang tidak bisa diajarkan sama mereka? Lingkungan yang baik, akhlak, adab, zikir bersama demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, keteladanan. Itu di pesantren Pak. Di pesantren, kalau ada orang punya anggapan negatif tentang pesantren gara-gara berita yang suka diedar-edarkan itu hanya sekian, berapa persen itu Pak sebetulnya persentasenya kasus begitu, dengan ribuan pesantren di Indonesia yang baik-baiknya kadang ditutup-tutup, yang jelek-jeleknya diungkap, sehingga orang jadi ragu dengan pesantren. Jangan mau termakan sama berita begituan. Di zaman fitnah seperti sekarang, seperti saya katakan, belajarlah untuk ragu dengan segala berita yang ada. Apalagi itu kalau berita jelek. Jangan. Saya orang pesantren, sampai detik ini 2025, saya masih meyakini pelajaran paling berharga untuk mentalitas saya, cara berpikir, cara kita hidup, memandang agama, memandang kehidupan, memandang rezeki, memandang popularitas. Alhamdulillah Bu, makin kesini saya itu kayak dikasih jalan sama Allah. Dulunya saya itu nggak terbayang Pak, keliling ceramah beginian. Kok tiba-tiba kayak dikasih jalan sama Allah itu untuk menyebarkan pengetahuan di satu tempat ke tempat yang lain. Tidak terbayang di kepala saya sebelumnya. Lihat Pak, orang pesantren, orang kayak saya ini, kalau seandainya nggak punya nilai-nilai agama, tahu nggak Bu, kalau orang diuji dengan popularitas itu apa yang terjadi? Sombong dengan dirinya, bener nggak? Kadang-kadang pengen nambah bini, ya kan? Iya, kadang-kadang Ustadz kayak begitu tuh. Ustadz yang udah tenar-tenar tuh kadang-kadang mulai mencari celah, ya kan begitu. Saya alhamdulillah Pak, Bu, diajarkan oleh pesantren nilai qanaah, nilai tawadu, rendah hati, tidak merasa kalau kita bermanfaat itu hasil usaha kita. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri bersama. Di mana itu Pak nilai kayak begitu didapat itu? Di buku. Di buku, ya ada di buku. Tapi kalau nggak ada yang ngajarin, kalau nggak ada guru yang ngasih keteladanan, bisa ditiru sama anak, enggak. Pesantren ngasih keteladanan itu. Bersyukur Pak. Saya mau bilang hanya bersyukurlah kalau Bapak punya anak minimal mau mondok aja. Gak usah jadi orang pintar dulu dah. Yang penting mau mondok, punya lingkungan baik, terhindar dari yang namanya handphone dan pergaulan yang tidak benar di luar sana. Itu nikmat dan karunia luar biasa Pak. Syukur-syukur selesai mondok, kuliah, punya keahlian banyak, masa depan bagus. Di dunia kita tenang melihat anak berhasil, di akhirat kita nyaman Pak mendapatkan aliran doa anak kita. Benar nggak Bu? Mau ngapain lagi? Kalau sudah begitu mau ngapain lagi? Kalau di kuburan udah tenang, mau ngapain lagi? Akhir hidup kita kan sampai di situ sebetulnya. Kalau punya anak baik, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, kalau anak cucu Adam itu mati, meninggal, wafat, amalannya terputus illa min salas, kecuali 3. Di antaranya apa Bu? Walad salih yad'u lahu, sadaqah jariyah ilm yuntafa' bihi, walad salih, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sedekah saya nggak bisa Ustadz, buat keluarga juga udah terlalu cukup, udah kadang-kadang masih kurang. Sedekah nggak bisa, ya udah. Apalagi
Ilmu, aduh saya kurang kalau wawasan. Dulu nggak sempet sekolah tinggi-tinggi. Nggak apa-apa. Tapi yang ketiga Bu, jangan sampai ditinggalin. Atau udah punya anak, udah dikasih kesempatan punya anak, nggak dididik. Oh, saya nggak sempat mendidik, ya makanya masukin pondok. Kalau nggak punya kesempatan mendidik, ngajari ilmu agama nggak bisa, ya pondok solusinya. Suruh minta ke Pak Kiai, ke Ustadz, tolong ajarkan anak saya ilmu agama yang cukup, keteladanan yang baik, supaya nanti apa? Kalau kita udah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, anak kita membacakan Al-Quran, mendoakan, terus berbakti kepada kita dan seterusnya. Pak, saya mau cerita. Ini akan mengoreksi cara berpikir sebagian orang tua dalam mendidik anak. Saya waktu di Mesir Pak, dapat cerita dari guru saya, begini ceritanya. Ada seorang wali besar, wali kabir, wali besar. Artinya wali itu orang yang punya kedekatan khusus dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Punya anak syaribul khamr. Punya anak tukang mabok. Loh kok bisa? Kok bisa bapaknya seorang wali, orang soleh, anaknya tukang mabok? Ya bisa aja Pak, bisa aja Bu. Nabi aja, Nabi Lut, Nabi Nuh itu istrinya durhaka atau taat? Durhaka, itu sekelas Nabi Pak. Jadi kalau Anda mau cerita ada seorang wali, kok ada kiai besar, anaknya kok begitu, jangan aneh. Kadang-kadang dia dikasih ujiannya begitu. Jadi kadang anak bandel itu ujian Pak. Tapi lihat, seorang wali punya anak ahli maksiat. Bapak kalau misalnya punya anak kayak gitu, kira-kira perasaan gimana? Terus perlakuan kita sama anak gimana? Kadang-kadang diancam kan? Dasar anak iblis lu. Anak iblis, padahal itu anaknya. Berarti bapaknya iblis. Kadang-kadang dicaci maki, kadang-kadang disingkirkan, kadang-kadang diancam, kadang-kadang diusir. Subhanallah Pak. Seorang arif billah, seorang yang mengenal Allah, tahu bahwa anak semacam itu adalah titipan sekaligus ujian. Yang dilakukan apa Pak? Ibu punya anak begitu, yang dilakukan apa? Itu yang beliau lakukan apa? Berdoa dan memberikan nasihat yang baik. Terus menerus berdoa sambil memberikan nasihat ya, tanpa harus dibentak-bentak, tanpa harus diancam, tanpa harus diusir. Karena anak ketika diancam, dibentak, diusir, diluapkan emosi kita, bukannya sadar, bukannya taubat, benar nggak Pak? Yang ada semakin menjadi-jadi di luar itu, ya kan Bu? Tuh, jangan sering ngomel-ngomel ya Bu, pesan saya sama anak. Karena anak itu semakin sering diomelin, semakin jengkel sama ibunya, semakin jengkel semakin hilang kasih sayangnya. Kalau anak udah nggak sayang sama orang tua, ibu mau ngasih nasihat 1000 kali sekalipun nggak bakal didengar sama anak, ya kan? Nah, jaga hubungan baik itu dengan anak. Syukur-syukur alhamdulillahnya apa? Anak kita di pesantren, jarang kita omelin. Kalau kita omel waktu liburan doang. Alhamdulillah Pak. Kembali ke cerita tadi. Setelah wali ini wafat, beliau wafat, anaknya masih minum khamr. Ya salam. Anaknya masih minum khamr. Bapak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, ending ceritanya? Beliau seorang wali, arif billah, punya anak min ahlil ma'asi gitu ya, orang yang berlumuran maksiat. Di kemudian hari anak beliau ini tiba-tiba soro waliyan min auliyaillahil kibar. Tiba-tiba anak ini yang dulunya suka minum khamr jadi wali besar Bu. Jadi orang soleh beneran. Gara-gara apa? Gara-gara omongannya, gara-gara bentakan bapaknya, gara-gara ancaman bapaknya begitu, gara-gara luapan emosi bapaknya, bukan. Gara-gara doa bapaknya di keheningan malam pada tahajud, doa untuk anaknya. Selesai sholat baca Al-Quran, doa untuk anaknya. Waktu sujud dalam sholat, doa untuk anaknya. Ibu bapak sekalian, apa pelajaran berharganya? Membentuk kepribadian anak yang baik tidak selamanya harus dengan ucapan, tidak selamanya harus dengan nasihat, tidak selamanya harus dengan emosi ancaman, gak selamanya. Kadang-kadang yang lebih manjur itu Pak, doa kita di keheningan malam. Tadi Pak Kiai sudah memberikan nasihat itu. Amalan kita, tirakat kita di rumah,
kepada Allah Subhanahu, zikir yang banyak, sholat yang banyak, doa yang banyak, niatkan sebagai wasilah supaya anak kita dilimpahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu kita masih hidup anak kita gitu-gitu aja, pas kita udah nggak ada jadi orang bermanfaat. Itu bisa terjadi, Pak. Doa, Pak. Saya punya ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Saya punya ibu yang soleha, alhamdulillah. Setiap hari tidak pernah lewat mengaji Al-Quran. Ibu ngaji tiap hari nggak, Bu? Nggak. Alhamdulillah, Bu, saya punya ibu tiap hari ngaji. Tiap hari tidak kurang 12 rakaat sholat duha. Selesai sholat, kata ibu saya selalu mendoakan saya. Waktu sujud mendoakan saya. Kalau saya pergi ke ceramah ke sana kemari, udah pasti minta tuh rekaman yang mana. Semua ceramah saya dari pertama sampai sekarang itu didengar dari awal sampai akhir sama ibu saya. Mungkin di sela-sela mendengarkan ceramah ibu saya ngasih doa buat saya. Subhanallah, Bu. Keberkahan hidup anak itu gak bisa dilepaskan dari doa orang tua. Makanya jangan pelit-pelit mendoakan anak. Udah masuk pondok, doa orang tuanya kenceng. Wah, itu insya Allah, Pak. Insya Allah. Tapi kalau misalnya bapaknya kagak sholat, ibunya kerjaannya main TikTok, anaknya kagak dididik, keteladanan di rumah nggak ada, masuk pondok kadang-kadang hasilnya nggak sesuai harapan, Pak. Ya, jangan salahin pondok. Memang salah kita di rumah, gak ngasih keteladanan. Yang ngerokok ya nak, ngerokok itu boros, tapi bapaknya sampai begini, pus-pus begini nih. Bilang jangan ngerokok sama anak. Saya, Pak, punya santri, sama santri saya ngasih nasihat jangan ngerokok. Saya kasih nasihat, saya alhamdulillah sampai detik ini gak pernah walau satu batang ke mulut saya ngerokok. Alhamdulillah. Bukan gak punya duit, gak mau aja, gak pernah. Ngasih nasihat ke santri, Pak, ayo santri sholat jemaah. Alhamdulillah, Bu, saya di pondok kalau gak ada ceramah di luar sholat jemaah sama santri. Ngasih nasihat ke santri, ayo santri itu kamu tuh jangan main HP terus kalau di rumah, baca buku. Di rumah saya buku seabrek-abrek, dikasih ke mereka tontonan, buku-buku itu dijadiin tontonan. Kalau ngaji bawa buku plek begini setumpuk sambil baca gitu loh. Kita baca buku beneran. Ibu kalau nyuruh anak kalau bisa begitu, Bu. Kamu tuh ya kalau anak pesantren pagi-pagi tuh jangan main HP, sholat duha kek. Ibunya main TikTok. Bapaknya ngasih nasihat sholat jemaah sono di masjid, ibu bapaknya selonjoran di atas kursi. Ya gimana anak mau melihat keteladanan itu? Lihat, Pak, Ibu, kalau kita merasa nggak mampu ngasih itu di rumah, bersyukurlah, Pak. Lagi-lagi ini pesantren ini harusnya kita bersyukur sama Pak Kiai, berterima kasih kepada Ustadz Kiai di sini karena mereka udah ngambil tugas kita, Pak. Itu di akhirat nanti bapak ibu ini akan ditanya loh, Pak. Ngasih pendidikan agama yang benar nggak buat anak? Mendidik atau enggak? Enggak. Masukin pondok? Enggak juga. Hati-hati. Ditanya itu nanti. Kalau tiba punya anak bandel gara-gara kita lalai mendidik, siap-siap ditanya sama Allah. Oh, kita sudah berusaha, Pak Ustadz, ya Allah ya Karim, kita itu nggak punya waktu, tiap hari kerjaannya nyari uang buat anak, buat keluarga, penghasilan cukup, akhirnya dimasukin ke pesantren, udah menunaikan kewajiban itu, terus kita berterima kasih sesekali ke ustadznya, ke guru yang mendidik, bukannya protes ya kalau sama pondok itu. Saya nggak tahu kalau di pondok pesantren ini, Pak, wali santri kadang-kadang protes apa enggak. Ibu kalau bisa kurangi protesnya ya, Pak, kurangi, karena bapak kadang-kadang nggak, sebagian bapak-bapak atau ibu-ibu kadang nggak paham kehidupan di pesantren kayak gimana. Anaknya dibully, langsung pondoknya disalah-salahin. Atau saya juga pernah, Bu, jadi korban bulian tuh saya pernah. Anaknya kehilangan ini, kehilangan itu, langsung nyalahin pondok. Kalau bisa dikurangin, Bu. Udah resiko hidup bersama orang banyak begitu. Bukannya kita menormalisasi ya. Kalau pesantren ya udah bully biasa. Jangan. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah kalau bisa di setiap kejadian yang pahit kita ambil sisi positifnya aja. Kalau kita sudah melapor,
sudah menempuh cara yang diatur oleh pesantren. Selebihnya kita ambil hikmahnya Pak. Mungkin kalau anak kita jadi korban bullying, itu pendidikan mental. Toh nanti kalau dia hidup di luar sana, nemu tuh orang-orang yang rese mulutnya itu, ya kan Pak? Di pesantren udah biasa latihan mental Pak, pesantren itu. Nanti nih anak-anak ibu yang perempuan, kalau di pesantren nemu temannya yang kurang, yang rese, kira-kira begitulah. Nanti dia kalau hidup di luar, jadi mahasiswi, jadi karyawan, jadi ibu rumah tangga, punya suami, mulutnya, mulutnya seperti binatang, dia akan bertahan, survive. Karena dia sudah terlatih mentalnya sejak awal. Kebayang Pak, kalau anak kita dimanja sejak awal, dimanja, gak berkenalan dengan orang banyak kayak gini nih, nemu ujian hidup, dia akan kaget, shock, depresi, ya kan? Kaget, tidak bisa adaptasi dengan masalah. Pesantren menyajikan itu, pendidikan mental. Kadang-kadang sama temennya berantem, ambil baiknya aja, gak usah protesnya yang didahulukan, ambil baiknya. Mungkin pendidikan mental buat anak kita itu. Toh nanti dia akan berantem-berantem juga dengan orang di luar sana. Kadang-kadang kan begitu. Yang ingin saya katakan itu Pak, saya nyantri bertahun-tahun, pelajaran paling berharga di pesantren itu ternyata bukan pelajaran yang kita peroleh di dalam kelas doang. Waktu saya di kamar, ketemu sama temen, mulutnya, tangannya, tindakannya, ucapannya kadang-kadang gak buat kita senang, latihan mental. Di musola digeber-geber sama mudabirnya, yang telat langsung push up. Kadang-kadang dulu ada mudabir pakai raket nyamuk di pesantren saya dulu itu. Malam-malam, kalau sekarang udah gak ada Pak, kekerasan begitu udah dihapuskan. Tapi zaman kita mondok dulu, apalagi zaman sebelum-sebelumnya, itu santri itu biasa banget. Kita dipukul pakai gulungan sarung itu. Kalau misalnya melanggar, gak berbahasa Arab, gak berbahasa Inggris, malam-malam masukin ke dalam kelas, mudabirnya siap dengan gulungan sarung. Kadang-kadang kita dipukulin Pak. Terus kita gak lapor sama orang tua begitu tuh. Gak lapor sama orang tua, diterima aja. Latihan mental. Akhirnya apa Pak? Saya 9 tahun di negeri orang, gak cengeng gitu loh. Bertahan dengan mental yang kita dapat di pesantren itu. Pelajaran mahfuzot, nahu, sorof, balagoh, ya ada manfaatnya, ada. Tapi manfaat terbesar di pesantren itu ternyata pelatihan mental, latihan keimanan, keteladanan yang pernah kita saksikan dari guru kita. Itu kebayang Pak, waktu di perantauan dulu saya sama kiai saya diajari begini, meresap ke sini, jadi bekal pada akhirnya. Saya nemu kemarin tuh waktu diundang ke Bogor, salah satu perusahaan minyak wangi, itu saya agak kaget Bu. Ternyata owner perusahaan itu seorang santri. Perusahaan minyak wangi punya karyawan sekitar 200 orang. Saya nanya-nanya sama orangnya, saya agak kaget, itu benar kata saya owner perusahaannya, masih muda 24 tahun. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, Ustadz, saya ini lulusan pesantren, pengusaha besar, lulusan pesantren. Terus dia bercerita begini, selesai saya mondok, saya itu mengurung diri Ustaz selama 2 bulan di dalam rumah. Ngapain? Saya mempelajari segala bentuk bisnis, marketing, digital, begitu ya. Pengen menjadi pengusaha dan saya ngelihat YouTube. Tuh lihat, teknologi kalau dimanfaatkan sama orang sungguh-sungguh jadi manfaat. Dia nggak kuliah marketing, kuliah manajemen, nggak kuliah. Dia belajar otodidak di YouTube. Lihat uraian ini, kemudian browsing ke sana, browsing ke sini, bikin perusahaan maju Pak. Tapi lihat kalau yang megang tuh orang pesantren, apa yang terjadi? Dia mewajibkan karyawannya sholat jemaah. Lihat, dia sendiri itu ya, pakaian stylenya masih style seorang santri. Saya waktu ke sana itu pertama kali dalam hidup saya Pak. Saya dijemput dengan mobil Alphard yang mewah, kemudian dikasih patwal. Seolah pengen memuliakan kita gitu. Subhanallah, orang pesantren tuh yang tahu itu Pak. Cara memuliakan guru tuh orang pesantren yang tahu begitu. Adab begitu tuh. Datang ke sana disambut, subhanallah, orangnya berakhlak, beradab, pengusaha lagi. Tuh lihat, mungkin ilmu di pesantrennya, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu fikih gak begitu dipakai karena dia punya perusahaan. Tapi tahu apa yang manfaat?
Tahu apa yang bertahan? Akhlak yang dia pelajari waktu di pesantren dia amalkan. Sholat yang selalu dia tunaikan di pesantren dia amalkan. Udah jadi pengusaha gak lupa sholat. Bahkan mengajak karyawannya sholat. Itu kalau orang pesantren, Pak. Jadi gak usah berharap anak kita jadi ahli agama semuanya. Jangan. Biarkan jadi politisi, jadi gubernur, jadi pengusaha, jadi penulis, jadi guru, jadi pebisnis, apa aja. Kalau dunia ini isinya ustadz semua, yang dengerin ceramah siapa kan? Harus ada, Bu, yang jadi politisi, jadi pebisnis harus ada. Apa nilai plusnya kalau dia lulusan pesantren? Dia akan membawa nilai-nilai pesantren dalam kehidupannya. Kalau dia jadi pengusaha, pengusaha yang jujur, gak mau duit haram. Jadi politisi, politisi yang amanah, gak mau jabatan dengan cara yang haram. Kalau dia pesantren beneran begitu. Itu, Pak. Jadi jangan punya bayangan sekarang mah udah semua serba digital, bisa diakses, bisa dipelajari, pengen ini, pengen itu, tinggal modal internet. Ya, tapi soal akhlak, soal karakter, pembangunan karakter, keimanan, keteladanan tidak akan didapat kecuali di lingkungan pondok pesantren. Pernah saya, Bu, ceramah beginian di hadapan anak-anak sekolah umum. Bukan berarti saya menyingkirkan atau memandang sepele sekolah umum ya, tapi ini sebagai kaca perbandingan supaya Bapak Ibu bersyukur bahwa pesantren adalah pilihan yang ideal untuk pendidikan anak-anak kita. Pak, saya ceramah datang ke sebuah sekolah di daerah Jakarta, ngomong begini nih. Itu anak-anak sibuk dengan dunianya masing-masing. Pada ngobrol begitu. Udah tahu ada tamu datang jauh-jauh ceramah, ngasih motivasi ke mereka, malah sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang ngobrol, ada yang megang HP, ada yang teriak-teriak, kayak gak punya adab. Saya mau marah takut nyinggung kepala sekolahnya. Kalau gak diomongin, saya gak nyaman. Tapi pernah saya masuk ke pesantren di Jawa Timur, pesantren Sidogiri itu, subhanallah, itu sampai sekarang kesan saya itu masih membekas di sini. Saya datang ke sana, Pak, lihat orang pesantren, adab orang pesantren. Saya datang ke sana ceramah hampir 2,5 jam. Santri itu di sana sekitar 16.000. Yang saya ceramahin waktu itu kelas aliyah, jumlahnya sekitar 3.000 orang. Pakai pakaian rapi semuanya, sarung hijau khas pesantren itu. Pakai peci, sarung, baju putih. Itu, Pak, saya ceramah di sini, santri berjejer 3.000, 2 lantai. Yang ujung-ujung itu tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang ngawasin, diem begini, Pak. Gak ada yang bercanda, gak ada yang ngomong. Adabnya Masya Allah, begini aja. Dan ketika dibuka sesi tanya jawab, Masya Allah, keluar pertanyaan-pertanyaan yang bermutu. Orang-orang berilmu. Orang berilmu sekaligus berakhlak. Tuh, Pak, anak kita kalau dimasukin pesantren dan berhasil, kayak gitu hasilnya. Tahu adab. Tahu adab. Ketika ada orang bicara di hadapannya harus ngapain, tahu adab orang pesantren itu. Ketika gurunya datang ke rumah, tahu adab menghormati tamu. Adab itu yang mahal, Pak. Itu sangat, Bapak kalau SPP sekarang, saya nggak tahu SPP di sini berapa. Dibandingkan dengan hasilnya nanti, anak kita tahu pentingnya zikir, tahu pentingnya halaqah zikir, tahu makna iman, mencintai agamanya, kenal sama Tuhannya, kenal sama nabinya, terbentuk akhlak yang bagus dalam dirinya. Emang bisa dibandingin sama duit yang kita keluarin itu? Enggak, Pak. Terus terang enggak. Itu mahal sekali harganya. Kenapa saya katakan begitu? Karena itu menjadi investasi kita di akhirat nanti. Tenang hidup kita, Pak, kalau udah punya anak kayak gitu. Iya kan? Kita mati juga rasanya tenang. Karena ketika kita sudah masuk ke alam barzakh, dalam penjelasan para ulama, kalau kita masuk ke alam barzakh, roh kita itu punya akses kedua alam sekaligus. Namanya alam barzakh, alam perantara. Punya akses ke alam dunia, punya akses ke alam akhirat. Jadi tahu nasibnya di alam akhirat ada di mana. Apa yang dilakukan oleh anaknya selama di dunia diketahui oleh orang tuanya. Kalau sudah mati itu begitu, Pak. Masya Allah, anakku tidak pernah meninggalkan sholat. Anakku terus menerus memberikan manfaat dengan ilmu yang pernah dia pelajari di pesantrennya. Bapak senang gak kira-kira? Bukan senang lagi.
Itu yang kita harapkan semuanya. Adab orang pesantren. Kalaupun anak kita tidak tumbuh sebagai ahli agama, minimal dia membawa nilai-nilai yang positif dalam kehidupannya. Dan itu ditempa, ditumbuhkan, diajarkan di lingkungan pondok pesantren. Mari kita bangun kesadaran itu dalam diri kita supaya kita tidak khawatir dan cemas. Kalau masuk pondok, anak saya kerjanya apa? Urusan kerja mah Bu tergantung kemampuan, ya kan Bu? Kalau anak kita punya kemampuan, kerjaan mah gampang. Saya dulu Bu sekolah di jurusan akidah filsafat namanya. Pernah nggak Bapak dengar akidah filsafat? Pernah dengar ilmu filsafat nggak Pak? Nggak pernah kan? Ibu pernah tahu ilmu filsafat? Nggak jelas itu ya. Kalau dipelajari kerjaannya apa nanti? Kan begitu. Kalau saya sekolah manajemen jadi manajer. Kalau saya kedokteran jadi dokter. Farmasi ya mungkin jadi apoteker. Kalau misalnya jadi keperawatan jadi perawat. Ini sekolah jurusan filsafat mau jadi apa? Kerjaannya mikir doang. Mau jadi apa? Masa depan saya bagaimana? Tuh lihat tuh. Orang zaman sekarang kalau kuliah itu mikirinnya kerjaan. Orang zaman sekarang nih kalau kuliah yang di kepalanya itu apa? Nanti hasil dari kuliah ini penghasilannya berapa kalau saya kerja, ya kan? Ibu, Bapak, mari kita sama-sama koreksi cara berpikir ini dari kepala anak kita. Saya dulu waktu mau jurusan kuliah nanya sama ibu saya nanya sama saya, "Arek ngambil jurusan naon atuh maneh teh?" cenah. Kata pakai orang Sunda, saya orang Sunda ya, Bu. "Mau ngambil jurusan apa?" Saya bilang jurusan filsafat, Mak. "Ari filsafat teh ilmu naon?" cenah. "Filsafat tuh ilmu apa?" katanya. Karena itu nggak dikenal, nggak jelas pekerjaannya gitu. Cuma saya dapat nasihat dari guru saya, Pak, Bu. Dapat nasihat dari guru saya. Kata guru saya begitu, semua ilmu itu manfaat asalkan kamu jadi ahli. Pelajari ilmu apa saja, kuliah jurusan apa saja yang kamu suka, dan berusahalah jadi ahli dalam bidang itu. Gak usah mikirin kerjaan. Kalau kamu mau punya masa depan yang baik, maka gunakan kesempatan yang kamu dapat sekarang. Gak usah mikirin nanti. Lihat Pak, nasihat sangat mendalam itu. Kalau mau punya masa depan yang baik, adik-adik semuanya, kalau nggak mau nganggur, kalau nggak mau susah hidup, apa caranya? Gunakan dan maksimalkan kesempatan yang kita dapat sekarang. Waktunya nyantri beneran. Waktunya kuliah jangan nyari duit. Waktunya kuliah belajar yang benar. Lebih baik hidup kere. Saya dulu kayak begitu. Lebih baik hidup terlunta-lunta secara ekonomi, yang penting serius belajar, ketimbang saya kuliah sambil nyari duit, ilmunya gak maksimal, ya kan? Mendingan begitu. Dukung Pak, Bu. Kalau anak kuliah punya niatan serius, dukung. Toh itu uang pada akhirnya akan menjadi jalan untuk kesuksesan dia di kemudian hari. Dulu saya gak mikir-mikir begituan tuh. Nanti jadi apa, kerjanya di mana, penghasilannya berapa. Dapat nasihat dari guru saya, kalau emang waktu kamu kuliah ditakdirkan di situ, ya sudah. Maksimalkan tugas kamu di situ, belajar yang benar. Dan saya beneran belajar, Bu. Di Mesir itu saya beneran belajar, dalam arti yang hakiki. Kadang-kadang saya numpukin buku nih di hadapan rumah saya itu. Kita nyewa rumah dengan kawan-kawan dari Indonesia, biasanya rumah flat begitu di Mesir itu ya. Saya tumpukin buku di hadapan saya itu dari jam 9 kadang-kadang sarapan tuh kadang-kadang bukan dengan sarapan seadanya ya, namanya mahasiswa. Sarapan, buka laptop, buka buku, nulis buku jam 9 sampai jam 12. Jam 12 berhenti zuhur, turun ke bawah, rumah saya lantai 5 waktu itu. Turun ke bawah, sholat, selesai sholat naik lagi, buka HP dikit, megang laptop lagi, baca buku lagi sampai asar sholat, turun ke bawah, jajan sedikit, naik ke atas rumah, buka buku lagi, laptop lagi, sampai maghrib istirahat kata saya, waktunya ngaji, ba'da isya mulai lagi buka buku lagi, kemudian buka komputer lagi, ngedit lagi, baca, menuangkan ide, belajar terus. Sampai jam 9 lagi kadang-kadang baru istirahat, kadang-kadang begitu. Waktunya ada pengajian di luar, ngaji ke sana, ngaji ke sini, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Adik-adik, cari ilmu sebanyak-banyaknya masih muda. Kalau udah tua mah susah. Terus begini Pak, godaan saya itu apa waktu di Mesir itu? Adik-adik kelas saya yang datang belakangan itu fulusnya lebih banyak ketimbang saya.
Karena dia kuliah sambil kerja, sambil nyari duit, sambil bisnis. Saya nggak ada kesempatan. Bukan nggak ada kesempatan, khawatir saya menelan kerugian. Kalau saya kuliah sambil nyari duit, kan orang tuh kalau udah kenal duit biasanya semangat belajarnya berkurang, ya kan? Saya tinggalkan itu. Pikir saya begini, lebih baik saya hidup sederhana. Yang penting di kemudian hari saya tidak menyesali kehidupan saya. Saya hidup sesederhana mungkin. Beneran Bu, ini mas saya nggak melebih-lebihkan cerita. Kadang ada masa saya tiap hari makan sama telur ceplok doang. Sampai kulit saya tuh gatal. Tiap hari makan telur. Begitu. Adik-adik, kalau mau jadi orang berhasil harus mau prihatin. Jangan manja dalam hidup. Percayalah bahwa penderitaan yang kita dapat sekarang ini, waktu kuliah, waktu belajar ini, tidak akan pernah sebanding dengan hasil yang kelak Anda dapatkan di hari kemudian. Sekarang Pak, zaman dulu saya susah banget nyari duit itu. Ya Allah ya Karim, dikasih duit 1 juta, tahun pertama doang. Tahun kedua, tahun ketiga mandiri saya. Mengandalkan rezeki dari langit aja, kira-kira begitu. Masih bisa hidup tapi alhamdulillah. Nah tapi begitu, sederhana. Sekarang Pak, yang dulunya saya ngambil jurusan kuliah, benerlah kata guru saya, kalau kita memaksimalkan tugas kita yang kita dapat sekarang, gak sibuk memikirkan masa depan, Allah sendiri yang mengatur kehidupan kita Pak. Adik-adik, kalau pengen hidupnya diatur sama Gusti Allah dengan pengaturan yang baik, maka belajarlah menunaikan apa yang Allah minta sekarang. Allah minta apa dari kita? Disuruh kuliah, kuliah, jangan nyari duit. Disuruh belajar, belajar. Jangan tergoda dengan ini itu. Semua itu akan berlalu, selesai. Kita tidak akan pernah menyesali kalau kita memaksimalkan tugas yang kita terima sekarang, di saat ini. Adik-adik semuanya, pesan saya, gak usah sibuk mikirin masa depan nanti mau kerja apa. Yang penting punya ilmu, bangun keahlian, percayalah masa depan yang baik ada di hadapan Anda, insya Allah. Sekarang Pak, subhanallah, saya aja gak kebayang-bayang yang beginian ini nih. Tidak terbayang di kepala saya Pak, bisa ceramah di perusahaan-perusahaan besar, diundang ke pesantren-pesantren, termasuk mungkin pesantren ini, diundang ke sana, diundang ke sana. Jadi sekarang saya kegiatannya double, ngurus santri iya, ceramah ke sana kemari juga iya. Dulu nggak terbayang di kepala saya itu. Tapi lihat karunia yang Allah berikan kepada al-faqir ilallah, kepada saya, alhamdulillah. Adik-adik, dulu saya susah nyari duit itu. Kadang iri sama adik kelas, duitnya lebih banyak ketimbang saya. Sekarang ya salam, ya Allah ya Karim, fulus itu, ya Allah ya Karim, gampang segampang-gampangnya nyari fulus itu. Kalau apa? Kalau kita punya ilmu, kalau kita dulu waktu dikasih tugas sama Gusti Allah belajar, kita belajar dengan serius. Gak usah nyari duit, duit mah gampang dicari. Gak usah tergoda dengan perempuan, tergoda dengan laki-laki, pengen kawin dulu baru belajar. Soalnya kalau udah kawin punya anak susah, bener gak Bu? Susah adik-adik. Kalau bisa ditahan dulu ya, nanti nikahnya kalau udah selesai kuliah, punya keahlian, kemampuan, yang perempuan mentalnya sudah siap. Karena ketika udah nikah nanti akan ada ujian hidup lagi. Nikah itu bukan cuma soal suka dan cinta, bener gak Bu? Pada akhirnya yang membuat kita bertahan di rumah tangga bukan lagi soal suka, like or dislike, tapi soal apa? Dia bisa menghidupi aku atau tidak? Dia bisa menjadi imam atau tidak? Menjadi ayah yang baik atau tidak? Komitmen atau tidak? Itu. Kalau tiba-tiba diuji dengan suami yang akhlaknya buruk, kita bisa bertahan hidup atau tidak? Mental, keimanan, akhlak, itu yang menjadi penyangga kehidupan kita di fase-fase selanjutnya. Dan pesantren memberikan bekal itu semua kepada anak-anak didik kita. Baik, sekarang sudah 11:30, gak kerasa saya ngomong udah panjang. Dari jam 10:30 sampai 11:30. Barangkali kalau saya bicara terlalu panjang, khawatir tidak memenuhi harapan sebagian bapak-bapak ibu semuanya. Karena itu, jika ada tanya jawab, kalau ada yang ingin bertanya, konsultasi apa saja, selama saya bisa menjawab, mungkin saya jawab. Kalau tidak bisa, saya jadikan PR untuk diri saya.
tafadhol silahkan kalau ada. Bapak-bapak, ibu-ibu atau adik santri juga boleh. Mau bertanya apa saja boleh, bebas. Aywa, tafadholi. Ibu boleh. Panitia mungkin boleh diserahkan mic. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Allah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Jalal atau putra dari santri kelas 1 SMA. Di sini untuk penjelasan dari Ustadz tentang bagaimana hasil dari Ustadz yang sudah dapatkan. Alhamdulillah dari cerita hasil dengan sesuai kenyataan memang adanya begitu. Yang kami pertanyakan di sini adalah bagaimana untuk mendoktrin ke putra ataupun putri agar anak itu bisa nurut, Ustaz. Ini yang agak susah ini. Mendoktrin anak ini agar bisa menurut, baik itu di rumah, apalagi kalau udah di pesantren mah insya Allah sudah bisa, karena sudah ada terbentuk dari setiap harian. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk amalan apa sih Ustadz bisa menjadi seorang Ustadz itu? Mudah-mudahan bisa menjadi baik sekalian menjadi amalan baik untuk sodakoh dan sebagainya. Amalan apa yang diambil untuk buat anak-anak kita bisa menjadi seorang kiai ataupun ustadz, ataupun menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat wabil khususnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya, biar nggak lupa. Ibu, bapak, mendidik anak itu mirip dengan kita menanam benih. Ibu kalau nanam benih di kebun, kira-kira tumbuhnya itu dalam hitungan hari atau berbulan-bulan, Bu? Artinya apa? Benih yang kita tanam kadang-kadang tumbuh pada saat bukan yang kita inginkan. Kita sih pengennya seminggu 2 minggu udah kelar, ya kan? Tapi kan prosesnya kadang ada panjang. Maksud saya apa? Anak-anak kita ini Pak, ibarat benih dimasukin ke pondok ini. Kita nanam benih sekarang itu. Perkara masalahnya itu begini. Kadang-kadang ini benih ketika disiram tumbuhnya itu beda-beda. Ada yang udah 3 bulan udah tumbuh, ada yang mungkin bertahun-tahun. Ada yang mungkin ketika udah usia dewasa, ada yang mungkin ketika udah berumah tangga. Tapi yang jelas semuanya dapat benih, semuanya ditanam di tempat yang pas gitu loh. Ini benih bagus, kalau tanahnya tandus kadang nggak numbuh. Ini pesantren ibarat tanah subur Pak. Pesantren ini tanah subur. Terus benih yang kita berikan itu bagus karena isinya pendidikan agama. Udah tinggal tunggu hasil doang Pak. Kalau anak sekarang, kok anak saya udah mondok 3 tahun kok masih begini, gak usah cemas Pak. Banyak kisah di luar sana, orang pesantren ketika dia dewasa lulus pondok, akhlaknya gak berubah, tiba-tiba berubahnya kapan? Menjelang dewasa 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun kemudian baru meresap itu nilai-nilai kepesantrenannya itu, tumbuh, berbuah istilahnya, berbuah. Tugas kita itu sekarang menanam benih yang baik di tempat yang cocok. Tidak usah sibuk menunggu kapan dia akan berbuah, kapan anak aku berhasil. Urusan Gusti Allah Pak itu mah.
Soalnya begini, kalau kita berkaca sama kehidupan Nabi dan orang-orang soleh aja, di antara mereka banyak yang diuji sama anak-anak bandel, Pak. Lah Nabi Nuh itu anaknya durhaka atau orang taat? Nabi Nuh anaknya durhaka kan? Padahal seorang nabi, Pak. Seorang nabi, Nabiullah min ulil azm, Nabi ulul azmi. Artinya nabi dengan makom khusus. Nabi ulul azmi itu yang 5 itu kan punya kedudukan khusus di sisi Allah. Diuji sama Allah dengan apanya? Dengan keluarganya. Yang beriman orang lain, keluarganya malah durhaka. Coba itu. Kalau kita berkaca sama berarti orang seperti kita ini, kalau diuji sama Allah dengan anak yang kurang nurut, anak tidak sesuai ekspektasi, berarti itu hanya proses saja, Pak. Proses. Maknai perkembangan anak itu sebagai proses. Karena soal hasil kita nggak pernah tahu kapan dia berbuah. Kadang-kadang selesai mondok jadi anak baik beneran, Bu. Alhamdulillah kan. Kalau beneran begitu. Tapi kalau enggak gimana? Itu barangkali ujian kita supaya kita bersabar dan menikmati prosesnya. Jangan berhenti berdoa. Makanya sekarang dia nggak berubah, itu doa kita kan kalau tiap hari dipanjangkan masa nggak tembus ke langit kan, kira-kira begitu, Pak. Sekarang nggak nurut, dikasih ceramah ustadz 1000 ustadz sekalipun, kadang-kadang kan nggak mempan, memang belum saatnya kali, belum saatnya tumbuh itu benih. Tapi poinnya apa? Jangan berhenti menyiram benih itu, terus disiram, terus lama-kelamaan dia akan berbuah. Tapi kapan? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Saya kira dengan cara begini, Pak, kita lebih nyaman dalam kehidupan itu. Gak pusing gitu loh. Ya udahlah, mau gimana lagi? Yang penting apa? Udah menunaikan tugas sebagai bapak nyari nafkah. Udah ngasih pendidikan yang layak kepada anak. Ibu juga udah mendoakan. Ya sholat sunnah mah udah, Ustadz, tahajud udah, duha udah. Ngaji gak pernah lewat saya. Tapi kok anak saya kayak begini, kayak gerandong begini. Ya belum saatnya mungkin, Bu. Gak usah protes. Kadang-kadang kesabaran kita itulah yang kelak akan mengubah kehidupan anak kita. Kadang-kadang kan begitu. Allah melihat hati kita. Dalam hati kita ada husnuzon kepada Allah. Ada kesabaran dalam hati kita. Allah melihat kesabaran itu. Allah ubah kehidupan anak kita berkat kesabaran orang tua. Ayo. Tenang kan. Saya mendidik santri begitu, Pak. Saya ini ngedidik santri, tahu Bapak sendiri kan santri kayak gimana? Yang bandel-bandel itu ada di pesantren saya. Perasaan pikir saya tiap hari dikasih nasihat. Kitab Nasoihul Ibad itu kan istilahnya nasihat, Pak. Nasoihul Ibad, nasihat untuk hamba-hamba. Isinya nasihat semua. Tiap hari kadang dikasih. Ya Allah ya Karim, yang ngerokok tetap ngerokok, yang keluar kelayaban tetap keluar, yang bandel tetap aja bandel. Kok kayak gak ngefek kata saya ini nasihat ini. Kadang-kadang kasih hukuman lain, Pak. Sholat saya sama santri berjam-jam, baca Al-Baqarah kadang-kadang. Dikasih hukuman begitu. Setelah saya sholat kayak mau protes mereka, tapi mereka gak berani. Mau protes sama guru tapi gak berani. Tapi habis itu ngapain? Yang bandel-bandel lagi. Yang kurang ajar kurang. Yang ngomongnya toksik itu, Bu, masih ngomong kayak begitu. Akhirnya apa? Saya tersadar dengan yang tadi saya sampaikan itu, Pak. Dengan filosofi yang tadi saya sampaikan itu. Perasaan kata saya kalau saya begini terus pusing kehidupan saya kalau begini. Ngurusin anak orang. Nggak baik-baik. Ya udah kata saya, yang penting saya udah menunaikan tugas, titik. Dia mau tumbuh kapan, mau berbuah kapan, bukan urusan saya lagi. Itu urusan Allah yang muqallibal qulub. Allah yang maha membolak-balikan hati. Barangkali dalam kepala saya ada bayangan kayak gini nih. Barangkali seminggu sebelum dia wafat gitu ya, dia ingat nasihat saya, dia tobat sama Allah, wafat husnul khotimah. Barangkali segagal-gagalnya kan begitu. Segagal-gagalnya orang pesantren, Pak, dia nggak lupa sholat. Dia ingat sama Gusti Allah Tuhannya. Dia tahu keagungan nabinya. Segagal-gagalnya anak pesantren itu. Segagal-gagalnya anak kita yang mondok, sholat itu tahu wajib. Ninggalkan sholat itu dosa besar, sadar itu tuh. Itu udah bekal lebih dari cukup, Pak. Apalagi saya dengar di pesantren ini subhanallah amaliyahnya tiap hari katanya berzikir selesai sholat tidak kurang dari 200. Malam sholat tasbih. Tasbih itu berapa ratus, Pak? Ayo Bu saya tes. Sholat tasbih berapa tasbih jumlahnya?
Ibu pada diam kan? Nggak pernah ngelakuin masalahnya ya. Anaknya tiap hari, tiap malam Pak sama Pak Kiainya sholat tasbih. Itu ibarat udah dikasih benih, udah ditanam benih itu di tempat yang pas. Tinggal nunggu tumbuh doang Bu, nggak usah khawatir. Kalau bandel-bandel, memang anak itu sudah sejak kalau remaja itu waktunya main Bu. Jangan dibalik, ada penelitian menarik Pak. Bapak mungkin akan kaget dengan hasil penelitian ini. Remaja-remaja yang dulunya religius, taat beragama, tapi dengan paksaan, dengan tekanan. Ternyata ketika dia dewasa Pak, malah berbalik arah. Bukannya jadi orang taat, bahkan terkadang meninggalkan agama Pak. Kenapa? Karena secara psikologis, anak remaja, anak kecil itu, manakala sejak awal dipenuhi dengan aturan, dengan tekanan, ketika dewasa, menemukan lingkungan yang pas, dia akan meluapkan semua keinginan-keinginan yang dulu terpendam itu. Makanya kalau bisa anak remaja jangan dikekang banyak-banyak. Jangan dikasih banyak aturan. Memang mereka waktunya main, waktunya belajar itu nomor 2 istilahnya bagi mereka itu Bu. Anak kita itu gak usah punya ekspektasi banyak. Mereka itu, lihat Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, ngasih aturan ke kita usia berapa? 15 tahun ketika akil balik ya kan? Sebelum itu sholat, gak ada dosa itu istilahnya. Allah aja ngasih kebebasan. Kenapa? Karena kalau sejak kecil mainnya sudah puas, ketika besar menjadi orang yang hidup dalam keadaan taat. Karena mainnya udah puas. Tapi kalau dibalik Pak, waktu kecilnya taat beribadah, dipaksa, ditekan sana sini, udah dewasanya main perempuan, main judi online, gak puas masa kecilnya. Makanya waktu remajanya sama orang tuanya ditekan terus. Dan itu ada kisahnya Pak. Waktu saya di Mesir ada kisah kayak begitu. Ada kisah salah seorang ateis, dia itu dulunya orang taat beragama, hidup di lingkungan religius. Bapak ibunya sudah meninggal, diasuh sama kakaknya. Kakaknya itu keras. Kalau nyuruh menghafal Al-Quran sambil diancam-ancam, nyuruh sholat jemaah sambil diancam-ancam. Memang benar sholat jemaah dia, hafal Quran dia, beberapa ayat dalam Al-Quran barangkali dihafal. Ketika dewasa apa yang terjadi Bu? Orang itu gak cinta sama agama. Karena sejak awal punya bayangan negatif tentang agama. Agama itu isinya tekanan demi tekanan. Akhirnya apa ketika dewasa? Gak percaya Tuhan, gak percaya agama, mati sebagai orang kafir. Gara-gara apa itu? Sejak awal punya kesan negatif tentang agama. Makanya kalau bisa, kalau mendidik anak remaja, kalau bisa tanamkan atau upayakan gimana caranya supaya anak ini suka dengan agamanya dulu. Suka dengan menikmati agama, menikmati belajar Bu. Bukan dia jadi orang pintar, yang paling penting itu menikmati belajar. Ibu kalau punya anak kecil, anak SD, dia punya PR, gak usah suruh-suruh dia ngerjain PR, ibu aja ngerjain PR supaya dia gak pusing. Seneng anak-anak kalau denger ceramah saya kayak begini. Itu guru saya kayak begitu Bu. Guru saya kayak begitu mendidik anaknya. Guru saya di Mesir kayak gitu mendidik anaknya. Pernah katanya di suatu malam anak-anak saya itu punya PR dari sekolahnya. Bahkan kalau boleh saya saran Pak, anak SD nggak usah dikasih PR. Anak SD itu waktunya main, bukan belajar mereka itu. Belajarnya dalam keadaan main. Supaya apa? Ketika kuliah nanti serius belajar, ya kan? Jangan dibalik. Waktu kecil belajar terus, waktu gedenya main-main yang ada. Gagal dalam hidupnya pada akhirnya. Jangan dibalik. Allah saja membebani kita dengan agama bukan ketika kecil. Ketika kita dewasa Pak. Dewasa baru dikasih diwajibin sholat puasa itu dewasa. Anak kita tuh harusnya begitu, ditumbuhkan dengan kesadaran semacam itu. Guru saya itu pernah cerita, saya masih ingat itu. Pernah katanya di suatu malam anak-anaknya itu punya PR. Terus istri beliau, gurunya itu ngedengar ucapan anaknya, "Mama, aku udah capek, udah nggak bisa ngerjain PR." "Ya sudah nak, kamu tidur semuanya, biar mama yang ngerjain." Apa itu tujuannya? Supaya anak tidak punya kesan negatif tentang ilmu, tentang belajar Pak. Supaya dia merasa belajar itu bukan beban, tapi kebutuhan. Sekarang banyak anak-anak muda di luar sana, sekolah itu karena menjadi beban bagi, kalau enggak diomelin sama bapak ibunya. Bukan karena rasa suka,
Bukan karena saya ini, alhamdulillah ya Bu ya, alhamdulillah, bukan membanggakan. Saya bisa nulis 13 buku, ditambah sekarang yang terbaru 15 buku, itu nggak ada yang nyuruh Bu, nggak ada yang nyuruh. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya cinta dengan ilmu. Saya cinta dengan dunia tulis menulis. Saya cinta dengan buku Bu. Karena dulu waktu di pesantren dikasih lingkungan orang-orang yang suka baca buku. Waktu di Mesir gaulnya sama orang suka baca buku. Waktu ngedeketin dosen, dosennya pada punya buku. Terinspirasi saya pada akhirnya. Dosen-dosen saya pada punya karya tulis. Waktu mondok saya kerjaannya baca buku. Masa kata saya nggak bikin buku akhirnya. Gak ada yang nyuruh itu. Gak ada yang nyuruh. Artinya apa? Ibu kalau berharap punya anak yang sukses, kasih lingkungan yang baik. Tampilkan kesan yang baik. Bahwa belajar itu nak bukan beban nak. Belajar itu kebutuhan kayak kamu makan dan minum. Kalau kamu gak makan kamu lapar. Kalau kamu gak minum kamu haus. Kalau kamu gak belajar kamu bodoh. Kalau udah bodoh susah dekat dengan yang maha mencipta. Gak bisa mengenal agama. Gagal dalam kehidupan dunia. Mati kamu gak ada yang mengenang. Tuh anak jadi mikir kan. Oh iya ya Pak, belajar itu kebutuhan bukan beban. Penting ini Bu. Yang paling penting dalam proses belajar itu bukan cuma mendapatkan ilmu, tapi menumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu. Dan saya kira pesantren lagi-lagi menyajikan lingkungan untuk itu. Cinta berzikir, cinta sholat, cinta belajar, pelan-pelan ditumbuhin itu. Supaya nanti dia bisa mandiri dengan kehidupannya masing-masing. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan. Baik, ada pertanyaan lain dari ibu barangkali? Dari bapak lagi? Ibunya nggak ada? Ah ini ibu. Ini ibu-ibu beneran Bu? Ustazah? Oh ustazah, tafadholi ustazah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Fitria. Saya alumni dari Pondok Pesantren Fajar Dunia. Dan saat ini saya diamanahi untuk mengajar di pesantren cabang, pesantren SD Insan-Insan Indonesia. Dan saya dari orang tua yang sangat luar biasa. Sekarang bapak saya ada di sini Ustadz. Masya Allah. Ya, Masya saya Allah. sangat bangga menjadi anak dari beliau. Alhamdulillah. Ustadz, saya merasa core value saya dalam belajar adalah berpikir. Ini adalah kali kedua kita ketemu Ustadz. Sebelumnya di TMI waktu itu saya juga bertanya kepada Ustadz. Oh di ballroom ya, di TMI ballroom. Iya, waktu acara Kak Ari Untung. Ari Untung, iya, saya ingat. Iya Ustadz. Iya, saya merasa core value saya dalam belajar adalah berpikir. Bahkan dalam memahami agama pun saya sepertinya agak lama mencerna kalau hanya berupa nasihat. Saya harus betul-betul paham, mempelajari, kemudian mempraktekkan, mengevaluasi dan semacamnya. Perjalanan saya mempelajari agama pun begitu Ustadz, saya nggak bisa dipaksa gitu. Pertanyaan saya kali ini Ustadz, sebagai seorang perempuan dengan definisi yang saya rasakan sekarang sepertinya cukup adalah hal yang harus saya terima. Dengan mungkin segala potensi yang saya rasakan, yang saya merasa itu bisa berkembang. Pertanyaan saya adalah, apa sebetulnya arti cukup itu? Apakah betul cukup itu adalah boundaries dan limit, sehingga perempuan terpaku pada boundaries dan limit itu? Ataukah justru cukup itu adalah upaya maksimal kita untuk mengupayakan sesuatu, dan hasilnya adalah hal yang harus kita rasa cukup? Dan definisi cukup itu kalau dikaitkan dengan peran perempuan dalam perspektif Islam itu seperti apa Ustaz? Ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam bahasa agama kita mengenal istilah qanaah. Apa itu artinya qanaah? Antardha bima qasamallahu lak, bima qasamahullahu lak. Kamu ridho, ikhlas, pasrah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, muncul pertanyaan dari sini.
Kalau begitu saya nggak boleh ya buat planning tambahan supaya saya meningkat mutu kehidupan saya. Kalau saya sekarang jadi karyawan, punya cita-cita jadi atasan, itu nggak boleh ya? Itu nggak qanaah namanya? Bukan, Bu. Qanaah itu artinya bukan cuma pasrah, plek, selesai. Nggak punya impian ke depan, nggak punya prospek, nggak punya rencana. Ya udah begini aja. Ya boleh aja kalau mau begitu, nggak apa-apa. Tapi yang saya ingin katakan apa? Qanaah dalam bahasa agama tidak menghalangi seseorang untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Apa bedanya terus kalau begitu? Bedanya apa kita dengan orang-orang yang obsesif mencari dunia? Tahu bedanya apa, Bu? Orang qanaah itu hatinya merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Hati, menyangkut hati ini mah. Menyangkut hati, urusan hati, dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Tetapi dalam saat yang sama dia sadar betul bahwa hidup ini adalah perantara menuju alam akhirat. Karena itu saya harus memperbanyak amal perbuatan. Jadi kalau dia naik pangkat, kalau dia nyari pekerjaan yang lebih bagus, orientasinya itu ke sana, Pak. Supaya saya punya bekal lebih banyak di sana, gitu loh. Bapak puas dengan satu istri nggak, Pak? Jawab, Pak. Takut sama bini? Puas gak ada satu istri? Kagak ya. Puas dengan satu suami, Bu? Puas. Ibu-ibunya puas, bapaknya nggak puas. Karena nggak boleh mereka, Pak. Dalam agama Islam nggak dibolehin. Coba kalau dibolehin, mau mereka juga kayaknya. Pak, lihat. Saya punya istri satu. Saya puas dengan istri saya. Artinya apa? Saya melihat apa yang Allah tetapkan menyangkut kehidupan rumah tangga saya, diberikan istri seperti ini, saya tidak mengharapkan yang lebih. Kalau memang itu yang terbaik bagi saya. Alhamdulillah, Bu, alhamdulillahirabbil alamin, di kepala saya tidak pernah terlintas pengen poligami itu. Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang suka ada yang iseng tuh, Pak, kalau ceramah keluar, Ustaz, biar nanti kesini terus katanya. Biar kesini terus, kita cariin aja gimana, mau nggak? Nggak. Saya merasa cukup dengan satu istri saja. Menatap istri saya sebagai baju bagi saya. Kalau saya natap baju orang lain, Pak, walaupun bagus tapi kalau nggak cocok, ya buat apa? Istri kita itu adalah baju kita, Bu. Bu, suami kita itu baju kita. Walaupun dia kadang ada jelek-jeleknya, itu baju kita yang cocok. Kata Allah itu paling cocok buat kita, terima. Itu kalau dalam konteks rumah tangga. Dalam konteks Anda sebagai mahasiswa, adik-adik, santri, jangan qanaah itu artinya ya udah jadi santri aja begitu, nggak usah kuliah, aku puas jadi santri. Jangan. Tetap punya prospek, mau kuliah, pengen punya gelar sarjana, S2, S3, itu jangan sampai lepas. Tapi dengan orientasi dan tujuan supaya apa? Supaya lebih manfaat dalam hidup, Bu. Tapi menyangkut urusan hati, ditanya sama Allah, kalau ditanya urusan hati, puas dengan apa yang Allah berikan. Dan kepuasan dengan apa yang Allah berikan tidak lantas menghalangi orang untuk meningkatkan mutu ibadahnya dengan memperbanyak amalan, meningkatkan kualitas hidup. Jadi sarjana, jadi orang berilmu, punya bisnis, punya perusahaan, punya ini, punya itu, jadi pemimpin, gak bertentangan. Qanaah itu artinya puas. Urusan hati itu mah, fisik kita tetap bekerja, Pak. Pikiran kita tetap merencana. Kalau kata guru kami di Al-Azhar itu apa itu ya? Al-jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Fisik kita bekerja, ke kuliah kita dengan niatan mencari ilmu, terus menerus kuliah. Kerjaan kalau bagi kita ini kayaknya kurang, ditambah terus menerus. Tapi hati itu pasrah sama Allah, Pak. Begitu panduan orang beriman itu. Urusan hati kita nggak protes. Kalau tiba-tiba apa yang saya rencanakan beda dengan kenyataan, saya nggak protes sama Allah. Karena hati saya sudah puas. Tuh gunanya qanaah tuh kayak gitu, Pak. Tetap berencana, tetap punya prospek. Tapi kalau tiba-tiba gagal, kalau tiba-tiba nggak sesuai rencana, nggak mengeluh, nggak protes, nggak suuzon sama takdir Tuhannya, nerima. Karena dia merasa qanaah, dan Al-Quran sudah memberikan panduan itu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Boleh jadi kalian itu membenci sesuatu, gak mau kita benci dengan kegagalan kan? Boleh jadi kita membenci sesuatu, tapi itu baik bagi kalian. Boleh jadi kalian suka dengan sesuatu, kita suka punya banyak duit bu, bener kan? Tapi kalau kata Allah, kamu kalau dikasih banyak duit gak bakal sholat lagi. Kalau dikasih banyak duit gak akan datang ke pesantren lagi. Kalau dikasih banyak duit mainnya ke diskotik sana. Sama Allah ditahan itu harta. Kadang-kadang kita nggak suka, tapi itu khairul lakum, baik bagi kita. Kadang-kadang kita suka, ternyata itu syarrul lakum, buruk bagi kita, buruk bagi kita. Nah, cara terbaik beragama bagaimana? Sekali lagi, urusan hati, pasrah, puas, rela dengan apa yang Allah tetapkan. Tapi fisik ini, selama masih ada, kita dikasih kesempatan berusaha tingkatkan mutu kehidupan kita. Yang nyantri kuliah, selesai kuliah, kuliah lagi. Yang baru punya pekerjaan satu, merasa perlu meningkatkan manfaat lagi, terus cari. Pesantren, santri masih 400, kita pengen nambah santri yang banyak. Tapi orientasinya bukan nyari duit doang. Orientasinya supaya saya punya amalan banyak, bekal banyak, nanti masuk alam akhirat, begitu. Tapi urusan hati, kalau gagal gimana? Gak protes, pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara beragama yang benar bu. Jangan dicampur adukan ya, jangan dipertentangkan. Seolah-olah kalau kita puas itu artinya kita nggak berusaha, atau kalau kita berusaha itu artinya nggak puas. Nggak. Puas urusan hati, usaha urusan fisik. Terus berjalan secara berimbang. Saya kira begitu ya. Tapi kalau urusan bini nggak usah nambah lagi pak, puas aja satu. Ya, ibu merasa puas artinya penting dalam rumah tangga nih bu. Ajarkan nih sama suami, merasa puas dengan satu. Karena itu sunnah Nabi pak. Satu istri itu sunnah Nabi pak. Ayo bu, ibu boleh rekam bu. Satu istri itu sunnah dan keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali beliau contohkan dalam kehidupan rumah tangganya. Benar gak omongan saya? Menikah beliau usia 25 dengan perempuan yang 15 tahun lebih tua ketimbang dirinya. Seorang janda udah nikah sebelumnya, punya anak tiri Nabi itu. Kalau beliau itu gila syahwat, saya kira nikahnya bukan dengan janda, tapi dengan perawan, ya enggak? Satu, udah gitu selama nikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau tidak menikahi perempuan manapun selama 25 tahun. 25 tahun sebentar atau lama bu? Lama. Itu tanya kesetiaan atau rakus perempuan? Kesetiaan. Sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi. Nabi punya istri banyak setelah itu, alasannya banyak, kepentingan dakwah Islam. Kadang-kadang beliau perlu meneguhkan pertemanan dengan sahabatnya, seperti dalam kasus dengan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, punya anak namanya Hafsah. Hafsah punya suami namanya Hunais apa Uwais saya lupa, mati di peperangan Uhud. Kasihan, Nabi merasa kasihan dengan sahabatnya. Hafsah itu ditawari kepada Abu Bakar, ditawari kepada Utsman oleh Sayyidina Umar itu. Anaknya Hafsah ditawari kepada Abu Bakar, ditawari kepada Utsman, gak mau mereka. Akhirnya apa? Nabi dengan rasa empatinya kepada sahabatnya yang mulia ini, dinikahilah Hafsah itu. Seorang janda. Istri-istri Nabi yang banyak itu bu, janda. Kalau yang bilang poligami sunnah Nabi, ya udah nikah sama janda sono. Ya kan? Itu pun niatannya bukan pelampiasan syahwat. Karena kalau Nabi itu menikah dengan banyak perempuan, lampiasan syahwat, niscaya istri pertamanya bukan janda, tapi perawan. Nabi menikah banyak istri karena kepentingan dakwah Islam. Buktinya nikahnya istrinya sama janda-janda. Yang perawan cuma Sayyidah Aisyah. Ayo, sebelum dengan Sayyidah Aisyah menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Siapa itu? Janda. Zainab binti Jahaz, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Juwairiyah, Maimunah. Janda pak. Jadi kalau dibilang poligami sunnah Nabi, poligami yang mana dulu? Poligami yang motifnya kemaslahatan orang banyak, nikahnya bukan dorongan syahwat, pertimbangannya adalah kemaslahatan, baru bilang sunnah Nabi. Adapun punya bini masih perawan, bisa menjalankan fungsinya sebagai istri, bisa menjadi ibu yang baik bagi anaknya, masih bisa masak, masih bisa sehat, gak mandul, masih bisa punya anak, nyari bini lagi, itu bukan sunnah Nabi pak, itu sunnah syahwat. Bener gak omongan saya? Enak banget ngomong pakai nama Nabi segala lagi.
Nabi jadikan jadikan topeng begitu. Ini sunnah Nabi katanya. Kata siapa? Yang poligami jangan tersinggung ya. Udah dilanjut aja Pak. Kalau udah terlanjur punya 2, lanjut aja nggak apa-apa. Tapi jadi suami yang baik. Yang belum, saya mah ngomong sama yang belum ini mah, sama yang belum. Yang belum, jangan punya ekspektasi begitu dah. Sunnah Nabi yang sekarang itu monogami Pak. Karena masalah fitnah kehidupan kita makin banyak. Atau nambah bini, nambah ujian namanya, ya nggak? Nambah ujian hidup pada akhirnya. Sementara Nabi sunnah kehidupannya apa? Qanaah Bu, ya kan? Sunnah Nabi itu qanaah. Urusan dunia Nabi itu qanaah. Kalau dikasih kenikmatan duniawi, beliau itu suka berucap, Allahumma la aish illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di alam akhirat saja. Ya, orang-orang yang tidak merasa puas dengan urusan dunia bukan sunnah Nabi itu. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Baik. Ini sambil nunggu zuhur apa gimana Pak? Panitia? Oh, ada satu pertanyaan lagi? Ada? Iya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Komarudin, mantan wali santri Ustaz. Oh, Masya Allah. Menarik yang dikupas oleh Ustaz. Ada 2 hal. Yang pertama, kami wali santri di luar bagaimana menyikapi tentang berita buruknya pondok pesantren. Ya. Itu yang pertama. Karena kami wali santri terlalu banyak mendapat image-image yang kurang baik tentang pondok pesantren. Dan saya yakin Fajar Dunia adalah pesantren yang terbaik se-Kabupaten Bogor. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, menarik lagi Ustadz mengemban pendidikan sampai S1, S2, S3 di Mesir. Kami mungkin wali santri ada yang anaknya pengen ke Mesir. Yang kami ingin tahu, mungkin Ustadz punya metode khusus sehingga bisa melanjutkan S1, S2, S3-nya di Mesir. Karena kami wali santri hanya sampai saat ini berangan-angan ikut seleksi kagak lulus, duit nggak punya, tapi kemauan anak ada. Mungkin Ustadz punya metode yang terbaik ala Ustadz sendiri untuk bisa mensukseskan anak-anak kami bisa melanjutkan jenjang pendidikannya ke Mesir. Itu mungkin Ustadz. Terima kasih. Banyak mutiara yang indah pada hari ini kami dapatkan. Terima kasih atas kehadirannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan bagus ya Bung. Saya nggak akan menjelaskan tips, nggak akan menjelaskan teknik-teknik rincian bagaimana caranya masuk Mesir, kuliah di Mesir, karena itu nanti akan terjawab. Kalau cari informasi di Google terjawab. Saya mau ngasih informasi yang dikasih sama Google. Ngasih penjelasan yang gak bisa dijawab sama Google. Tapi ini penjelasan based on experience, berdasarkan pengalaman. Karena pelajaran yang dipetik dari pengalaman kadang lebih berdampak, kadang lebih terkesan, lebih berkesan ketimbang pelajaran yang dapat dengan tulisan dan lembaran-lembaran. Kalau mau Bu, kalau mau punya anak, cita-citanya jadi ahli agama. Tahu nggak? Caranya gampang. Ibu kalau bisa di rumah, jangan sampai rumah itu isinya televisi, kursi, kemudian tiap hari kerjaannya itu anak dikasih HP, dikasih hiburan dan lain-lain. Bu, sediakan rak buku. Anak itu diajak, kadang masalah bapaknya juga nggak suka baca, ibunya nggak suka baca. Tapi minimal kita berharap anak kita begitu kan. Beliin buku Bu, yang banyak di rumah. Emang apa Ustadz itu efeknya? Tahu efeknya apa? Kalau kita mendekatkan anak kita dengan pengetahuan, kalau anak udah bisa baca kitab, beliin kitab. Kalau nggak ngomong begini, nah kamu di pesantren ada pelajaran nahwu sorof bahasa Arab kan? Kamu kalau bisa ayah kasih uang 3 juta. Misal ini mah, misal. Atau bisa contohnya hadiah yang lain. Supaya anak termotivasi. Itu buku yang terjejer di rumah Bu, pelan tapi pasti akan menimbulkan kesan dalam alam bawah sadarnya.
Oh, ini lingkungan saya. Terus kalau bisa Bapak juga menunjukkan di hadapan anak, baca buku begitu. Soalnya begini Pak, saya ini dulu bercita-cita pengen ke Mesir, itu awalnya begitu. Punya guru di pesantren, ini mungkin pesantren ustadznya sekarang ya. Punya guru di pesantren, itu kutu buku. Dapat cerita dari teman-teman saya kalau baca buku itu guru saya bisa 3 jam, 4 jam. Nah tadi kalau pimpinan pondok pesantren almarhum, beliau bisa berzikir 4 jam, 3 jam. Guru saya yang satu ini baca buku 3 jam 4 jam. Begini aja. Oh, kata saya. Terus kalau saya deketin. Diskusi kadang sampai jam 11 malam. Kadang sampai jam 12 malam. Saya habis baca buku Ustadz. Saya pengen punya pertanyaan-pertanyaan. Nanti tolong Ustadz ajak diskusi sama saya. Diajak diskusi saya. Saya datang ke rumahnya. Walau dalam keadaan hujan-hujan. Datang ke rumahnya. Diskusi buku doang. Lingkungan itu pada akhirnya membentuk cita-cita di kepala saya. Wah. Kalau begini ceritanya saya pengen jadi penulis buku. Saya pengen jadi orang alim. Saya pengen jadi orang-orang yang seperti yang punya buku-buku ini nih. Penulis-penulis hebat-hebat ini. Yang punya ilmu. Soalnya pikiran saya begini. Kalau saya udah mati. Barangkali warisan yang manfaat buat saya ketika sudah di alam kubur itu. Adalah ilmu yang kita wariskan di balik tulisan-tulisan. Tuh lihat Pak. Cita-cita anak terbentuk dari lingkungannya. Bapak berhasil nggak ngasih lingkungan ke anak untuk mendekatkan dia dengan ilmu? Kalau berhasil jangan khawatir, nanti pelan-pelan dia akan punya cita-cita kayak gitu. Kalau dia sudah punya cita-cita Pak, pasti dia nyari informasi itu. Gimana caranya bisa ke Mesir? Gimana caranya bisa belajar? Gimana caranya bisa jadi orang alim dan seterusnya? Itu akan terbentuk dengan sendirinya. Tugas kita sekarang apa? Ngasih lingkungan supaya terbentuk di alam bawah sadarnya cita-cita yang positif. Beliin buku, makanya anak kita jangan dikasih HP, dikasih buku, dikasih kitab. Kalaupun gak dibaca, minimal dipajang aja dulu, gak apa-apa. Aja ke Gramedia sesekali misalnya. Aja ke toko buku yang terdekat, diajak. Ajak ke majelis ilmu Pak. Nih ada masjid yang di sini tuh kan, masjid apa itu namanya yang suka majelis ilmu, Masjid Darussalam misalnya. Ajak ke sana Pak. Lihat ustadz-ustadz yang hebat. Nah lihat itu kiai itu. Bagus sekali kan ceramahnya, berisikan omongannya. Karena dia kuliah nak, karena dia belajar ke sini, belajar ke sana. Itu cara terbaik Pak. Supaya anak terbentuk cita-citanya, kasih lingkungan yang sesuai dengan cita-cita itu. Jadi ahli agama, ajak majelis ilmu, dekatkan dia dengan buku, berikan keteladanan dalam hidup di rumah kita sendiri. Gak bisa di rumah, di pesantren, waktu liburan diajak liburan, bukan cuman nonton atau misalnya rekreasi doang, ajak ke toko buku dan seterusnya. Kalau soal nanya gimana cara ke Mesir, itu gampang banget Pak sekarang mah. Mesir itu asalkan bisa bahasa Arab, bahasa Arabnya mantap, wawasan keislamannya cukup, hafalan Al-Quran minimal 2 juz, udah ikut tes, lulus ke Mesir. Tapi sowat setelah ke Mesir apa yang terjadi? Kalau anaknya gak suka dengan ilmu, apa yang terjadi? Main-main di Mesirnya nanti. Kalau gak suka dengan ilmu. Berarti tugas kita sekarang tanamin dulu tuh dalam diri anak kita lingkungan atau kedekatan dengan ilmu. Majelis ilmu, buku dan hal-hal yang semisal dengan itu. Supaya anak kita itu terbentuk alam bawah sadarnya bahwa aku butuh ini, aku pengen jadi ini. Sesuai dengan lingkungan yang dia lihat. Kalau lingkungan yang gak ada, susah Pak. Anak gak bisa dipaksa-paksa. Nak pokoknya ke Mesir, kamu jadi ulama. Gak bakal jadi ulama itu anak itu. Gak bakal jadi ulama. Saya dulu ke Mesir bukan karena suruhan ibu saya, bukan karena paksaan bapak saya, karena saya mau sendiri. Gara-gara saya dapat lingkungan di sekolah, di pesantren yang menjurus ke sana. Baca bukunya Profesor Quraisy Shihab, bagus sekali kata saya ini buku isinya. Bahasanya keren, ilmiah, kemudian belum profesor. Baca biografinya, 13 tahun di Mesir. Dari usia SMP sampai doktor S3. Wah, pengen saya kayak begini kan? Tuh lihat. Gara-gara saya baca bukunya, muncul cita-cita. Bapak ibu harus begitu sama anak. Kasih lingkungan, kasih kesan yang positif. Supaya terbentuk cita-citanya dengan baik ya. Kalau ibu ngerjaannya ngasih HP ke anak, tahu nggak bu cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber. Ya kan?
Penjadi konten kreator. Anak fulusnya banyak. Mindset anak dibentuk dengan lingkungan, Bu. Hati-hati ya. Ngasih HP ada batasannya. Jangan sampai anak kita itu mati masa depannya di tangan gadget yang kita kasih ke tangan mereka itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukup apa lanjut ini? Cukup. Baik. Doa nanti dari ini ya. Saya cukupkan dari saya. Hah? Dari saya. Baik. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita yang dititipkan di pesantren ini diberikan masa depan yang cerah. Dikokohkan keimanannya, dijaga iman Islamnya, wafat sebagai muslim, memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia. Kita yang berduduk di tempat ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadah kita dan mudah-mudahan uang yang kita keluarkan untuk membiayai anak tercatat sebagai mal, sebagai harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم حبب إلينا العلم والإيمان وزينهما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.